masih terus dilakukan oleh tim ekspedisi merah. Mitos kali ini yang akan diungkap adalah keberadaan sosok bidadari yang kerap membawa malapetaka bagi masyarakat maupun pengunjung yang datang ke Curug Cilember. Kejadian apa saja yang akan dialami tim ekspedisi merah dalam mengungkap keberadaan sang bidadari tersebut? Sri mana? Hah? Kita lagi repot-repot ini dia malah kabur. Pak, Ya udah sih keluarin dulu tendanya. nggak bisa gitu. Kita kan sama-sama. Ya benar tuh kata saudara Ibu. Kita kan maunya yang putri. Dan sosok apa gitu. Ada penumpang nih. Hei, keluar tolongin. Hah? Apa? Kesurupan kan Pak? Maaf Pak, kalau boleh tahu itu kenapa ya Pak? Itu biasa. Itu sering terjadi di sini. Tadi wanita itu jalan di sini sendiri dan berteriak-teriak. Tuh kan benar kata gue, kalau di sini ada bidadarinya. Tahan. Pak, memang benar ya? Di Curug Cilember ini ada sosok bidadari. Itu memang benar adanya. Tapi itu zaman dahulu kala. Seorang gadis yang sedang dalam kegundahan dengan tanpa arah. Gadis itu berjalan menyusuri hutan Curug Cilember menuju curug yang konon katanya tempat mandi para putri dari kerajaan Siliwangi. Entah apa yang menghantui gadis itu sampai mengakhiri nyawanya dengan bunuh diri. Atau gadis itu memang menjadi tumbal di curug yang dikenal sebagai curug yang bisa menambah kekuatan hitam. Sampai sekarang tidak ada yang tahu penyebab kematian wanita tersebut. Udah yuk, malam nih, gue penasaran tuh bidadarinya gimana. Tahan lu, jangan. Pak gini Pak, kita bisa mohon izin nggak Pak sama Bapak buat mencari di sini Pak? Itu terserah kalian. Kalian sudah tahu resikonya. Apabila terjadi sesuatu,
saya tidak akan bertanggung jawab. Pas kita minta izin untuk menelusuri mitos bidadari di Curug Cilember, saya sih agak kaget ya, karena Kuncen melarang kita untuk melanjutkan perjalanan. Terus, Aku yakin mau lanjut perjalanan. udah lanjut Pak. Saya lagi berdua. Karena rasa yang semakin penasaran dengan keberadaan sosok bidadari yang konon membawa malapetaka di Curug Cilember. Tim pun melanjutkan penelusuran. Hanya selang beberapa saat, tim mengalami kejadian. Ketika saya dan tim mencoba untuk mengejar, saya sempat mengalami sedikit kecelakaan. Saya sempat terpleset dan membuat tangan saya sedikit. Mana, nggak apa-apa, itu doang. Lu nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Insya Allah. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya? Bawan sekali. Bareng. Sebentar deh. Kok ada bunga sih di sini? Doang. Ini pertanda si bidadari kali ini. Di tempat Bayu terjatuh, kita melihat banyak bunga bertaburan. Saya sih yakin kalau bidadari itu memberi petunjuk pada kita. Lu jangan ngomong sembarangan. Lu jangan ngomong sembarangan. Yuk, kita bareng-bareng yuk. Setelah Bayu terjungkal dalam perjalanan, akhirnya tim melanjutkan perjalanan ekspedisi. Di tempat Bayu terjungkal, mereka menemukan bunga yang bertebaran di sekitar Bayu. Apakah ini benar-benar satu tanda dari sang bidadari penunggu Curug Cilember? Langkah demi langkah, tim menuju arah yang tak tentu. Berharap ada satu petunjuk menuju curug tempat bidadari itu berada. Guys. Ini ada dua jalan. Mana ya? Yang itulah. Ini kan. Gak usah kayak gitu sih. Bosan banget. Ini ada petunjuknya, ngapain? Di tengah perjalanan kita sempat ketemu dengan dua petunjuk arah. Yang satu sih masih baru, tapi satu lagi bos. Bayu sempat manggil saya karena takut salah jalan. Mana mungkin salah? Orang ada petunjuk di bawah kok. Jelas-jelas saya nemuin. Perdebatan pun terjadi di dalam tim. Serigala yang merasa memiliki rasa kuat tentang keberadaan bidadari pun menutupi logika berpikirnya. Medan tanah yang liuk serta bebatuan yang tak tahu besar
baru nih penyebab. Para sana yuk. Woi, Fri. Bentar. Mingkap. Halo, baik. Jalan ini nggak ada yang lewat. Nah karena itu nggak ada yang lewat, nggak dekat. Udah. Kita tuh tim loh, Bayu. Udah. Harusnya kita kerjasama, bukan Iya. kayak gini. Oke. Udah. Bye. Kita ikutin dulu Sri, karena kita punya Sri. Oke? Ya Sri. Itu yang pasti. Ini jalan nggak bener Pak. Bayu udah. Ikutin dulu nanti lu lihat deh. Nggak buktiin. Yuk. Sri. Ini deh, lu lihat itu nggak? Ada yang nyampe. Bidadarinya tuh. Bidadari. Tuh. Mulai ngaco sekarang. Tuh, bidadarinya. Ayo, Weh, buruan. mana? Sri, nggak ada, Sri. Dalam perjalanan, salah satu anggota tim melihat penampakan sosok perempuan cantik. Yang ngaco, Sri. Apakah sosok itu adalah sang bidadari bawa malapetaka? Apaan sih? Gimana sih, Sri? Itu pohon doang, ngaco. Ini batang pohon udah mati. Ya ampun. Sri cuma pohon ini doang, bidadari. Ketika kita lagi melanjutkan perjalanan, tiba-tiba Sri menunjuk ke arah semak-semak, terus dia bilang kalau di situ ada bidadari. Padahal pas kita samperin di situ cuma ada batang pohon doang. Saya benar lihat jelas kok kalau ada sosok bidadari yang manggil. Pohon. Bidadari dari mana? Mulai ngaco nih. Lagi-lagi nih. Sampai ini lari-lari. Lah, iya. Ini kembang Kayak yang tadi ya? sama yang tempat gua jatuh tadi nih. Bapak kan? Kok ada bunga sih di sini? Banyak coba kan sih. Udah, lanjut. Iya lanjut ya. Udah jalannya nih. Oh, Sri. Langkah kaki terus menyusuri ranah Curug Cilember. Rasa penasaran serigala pun semakin membara untuk bertemu langsung dengan bidadari yang konon sering membawa malapetaka bagi masyarakat dan pengunjung curug. Sri. Wah, mana nih Sri? Kayak ngasar kita Sri. Enggak, lu ngaco, makanya gua bilang juga apa. Ini jalan gua. Kita air terjun udah dekat. Udah, jangan debat lagi ya udah. Dia ngaco kan? Sepertinya jalan yang dipilih Sri waktu itu adalah jalan yang salah. Bisa nggak sih nggak usah pakai debat segala. Ya gimana jalan dulu Pak, kita harus kemana? Iya tapi kan situasi ini lagi parah banget. Udah lah. Ayo jalan. Itu apaan ya?
ngelewatin curug, di situ saya melihat bunga dan selendang yang hanyut. Dan tiba-tiba saya mau ambil, tangan saya itu seperti ada yang narik. Tadi sempat ada kejadian Jasi hampir terjebur dalam sebuah curug. Katanya sih Jasi melihat ada selendang yang hanyut, padahal nggak ada apa-apa. Dia ditarik sama si itu lagi bidadarinya. Lu jangan ngaco, lagian nggak ada selendang. Oh, kenapa sih dari tadi bidadari? Kita cari kan udah bidadarinya. Gak ada selendang kok. Pemirsa, gua nggak ngerti lagi nih apa lagi yang terjadi sama kita. Barusan Jasi hampir hanyut. Dia bilang dia kayak ada yang narik. Gas. Lu mau apa kan? Tak dulu. Udah, mana? Lu aman tapi kan? Udah lanjut. Terus ini kemana nih? Pak, Kalian mau kemana? kita juga lagi nyasar, Pak. Masalah arah jalan. Ini bukan jalan umum. Bapak hilang kenapa ya? Kejadian waktu dulu. Konon bidadari yang sering membawa malapetaka di curug ini sering membuat masyarakat maupun pengunjung kesasar. Pep, kayaknya ada sesuatu deh, Pep. Kamu denger gak, Pep? Suara panggilan yang didengar warga itu membuat dirinya terbawa ke dalam semak-semak. Bay, kamu di mana, Bay? Kamu tuh siapa? Namun Bay, tidak ada sosok apapun di balik semak-semak tersebut. Melihat keadaan tersebut, ia lalu mencari juru kunci di curug tersebut. Ayo cari. Di mana hilangnya? Semalam di sekitar sini, Pak, hilangnya, Pak. Di arah sini aja, Pak, semua. Tolong kembalikan orang itu. kamu ngapain di sini? Kamu kemana aja? Barusan saya dengar ada suara di sini. Baru 5 menit saya cari jalan. Ngikutin bunga kantil ini. Tahu-tahu ada di sini. 5 menit dari mana? Kamu semalaman itu nggak ada. Nah, sudah. Lebih baik kita pulang.
gara-gara dia, Pak. Sekarang gini, kalau gua salah terus lu nggak pada ngapain ikutin gue sih ya? Ya iya lu. Pak, makasih. Bapaknya mana? Pak, Ketika kita melanjutkan perjalanan, kita bertemu dengan seorang warga yang memberitahu kita kalau kita salah jalan. Tapi tiba-tiba warga itu menghilang. jangan bapak tadi tuh jelmaan si bidadari lagi. Udah, mendingan lo cabut lagi deh. Pencarian bidadari pembawa malapetaka masih penuh dengan kejadian janggal yang menimpa tim ekspedisi merah kali ini. Bapaknya jualan ada yang minta. Apa, Bay? Nah, coba. Halusinasi doang kali Bayu. Enggak, gua nggak lihat apa-apa. Ya, yuk ah. Bentar. Bentar. Kalian dengar nggak? Gua denger. Ada yang nangis. Lu dengar ada yang nangis ya? Lu dengar ada yang nangis ya? Ada yang nangis. Gue cek di situ ya. Bentar. Jaga sini. Permisi, Neng. Kok nangis? Ayo, kenapa ya? Apa sih? Pas saya mendekati pohon besar, di situ saya melihat sosok wanita. Dia menengok ke arah saya itu dengan mata yang berwarna merah. Apaan sih lu? Gue lihat cewek di situ, Sri, sumpah. Oh, suara Dia anak gue. gue denger. Masa sih? Serius, serius loh. Iya, gue serius, baik. Sumpah. Ya, lu capek kali. Gue nggak tahu nih, gue nggak tahu apa yang dia sih sampai dia lari kayak gitu. Udah, nggak ada apa-apa. Aku gue liat deh ah. Baik. Baik. Wah, ya. Baik, lu cek mati kamera rumah lu ya. Ingat apa sih? Di sini nggak ada apa-apa. Kata Jasi sih ada perempuan yang nangis di belakang pohon. Pas saya lihat cuma kembang doang. Gak ada apa-apa, Bay. Gak ada apa-apa, Jas. Tapi serius, Ri, gue lihat di situ. Salah lihat kali lu. Gimana, Bay? Ada nggak? Ada satu nggak, Bay? Bay? Sri. Agak sedikit aneh sih. Kalau kita lihat secara normal, emang nggak ada orang. Tapi pas saya lihat pakai kamera thermal, dia jelas ada seseorang di balik pohon. Bay? Baik, kenapa, baik? Ada apa, Bay? Bay? Kenapa sih? Hah? Bay? Hati. Kenapa? Udah, nggak beres ini, nggak beres ini. Apa? Yuk. Dan tim semakin ingin melanjutkan perjalanan menuju curug yang disinyalir tempat sang bidadari bawa malapetaka. Perjalanan untuk mencari bidadari penuh dengan kejadian yang janggal. Tiba-tiba di tengah perjalanan salah satu tim diganggukan lagi oleh sosok kaki.
Gua ngeliat kaki gelantungan di pohon. Nggak ada. Ini dua kali lo. Ada selendang tuh warna merah. Punya bidadari kali. Ayo gua nggak mau kehilangan lagi. Sri, wah, balik Sri. Oh, Ubar. Ya ampun Sri. Sri, wah, bareng Sri. Ampun, tuh kan mulai ngaco lagi ya. Sri. Ketika Sri tiba-tiba lari yang katanya melihat selendang terbang. Secara bersamaan juga, tiba-tiba Jasi teriak kesurupan. Boy. Jas, lu panggil Kunjen sekarang. Kunjen. Buruan. Jas. Salah satu dari tim ekspedisi mengalami kerasukan. Terpampang batang selendang merah yang ada di leher Jasi. Pak, tolongin teman saya, Pak. Pak, Jas. Sudah saya peringatkan kalian. Jas. Pak. Jas, bangun Jas. Mau apa kan Jas? Sob. Tadi perasaan gua ada selendang di lehernya Jas. Mana ya selendangnya? Udah, tak perlu dibahas. Sebaiknya kita turun. Perjalanan tim ekspedisi merah pun semakin mencekam. Jasi dirasuki sosok bidadari yang bermata merah dengan kain merah yang hampir menjerat leher Jasi. Tunggu, bukan kalian berempat. Mana teman kalian satu lagi? Serigala mana? Cari ke sana, Pak. Kita baru sadar kalau Sri ternyata hilang setelah melihat selendang yang terbang. Ini bahaya. Ada dua kemungkinan. Satu, teman kalian benar-benar hilang. Atau teman kalian dibawa ke Curug Nyai. Gimana nih? Sudah, Berangkat. Tapi, Pak, Kesana. ayo. yuk. Dari penjelasan Kuncen tentang orang yang hilang, itu membuat kita khawatir akan keselamatan Sri. Salah satu dari anggota tim pun hilang. Kepanikan pun semakin terjadi di tim ekspedisi merah. Apakah Serigala
melihat langkah yang semakin berat dan tertatih, tim memaksakan pencarian serigala. Cari ke teman kalian. Sini. Pemirsa, Sri lagi kerasukan dan kayaknya kita udah nggak bisa ngelanjutin ekspedisi ini karena situasi semakin gawat. Ya? Setelah kejadian Sri kerasukan di tengah curug akibat kesompralannya, tim pun membawa Sri kembali ke hotel untuk beristirahat. Setibanya di hotel, Sri pun masih terlihat gelisah di dalam tidurnya. Ampun. Iya, enggak. Ampun, bidadari. Hal itu menjelaskan kejadian yang menimpa Sri cukup parah. Saat Tesi terlelap ketika menjaga Sri, tiba-tiba Sri berdiri dalam keadaan tidur. Kenapa nih? Nah, Nggak tahu nanti gua. Sri. Mendengar keributan yang terjadi di kamar rekan-rekannya, membuat Jasi panik akan keadaan Sri yang belum tersadar. Sri, lu kenapa sih? Sri. Kok bisa kayak gini sih, Bayu? Sri. Lu jangan ngomong kayak gitu dong, Sri. 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 Coba deh dibalikin badannya. Kenapa sih, Sri? Hah? Tidak berselang lama, Sri pun siuman dengan muka pucat pasi. Tim pun terlihat lega ketika melihat Sri kembali tersadar. Enggak. Gue kaget ngeliat lu, Rame, kenapa? Yalah, lu pada nanya kita lagi. Lu tadi tidur, terus ngigo, tiba-tiba lu berdiri. Mingkul ya? Kayak kerasukan lu. Lu mimpi apaan sih, Sri? Mimpi sama bidadari. Gue dimarahin sama dia. Ngapain gue nyari-nyari dia? Kita tim Sri tidur, jadi semua tuh bareng. Melihat kejadian yang menimpa Sri, Daisy pun memberikan sedikit nasihat kepada seluruh tim agar tidak sompral dalam berucap, karena setiap tempat memiliki aturannya sendiri.
ekspedisi merah pun tak dapat membuat mitos bidadari pembawa malapetaka. Sampai saat ini, tidak ada yang tahu penyebab bunuh diri sosok wanita yang mengakhiri nyawanya di Curug Cilember. Berbagai penampakan sosok wanita bermata merah dialami oleh masyarakat sekitar dan pengunjung curug. Tidak hanya penampakan saja yang dialami, namun berbagai tanda bunga yang bertaburan membuat arah perjalanan menjadi tersesat. Aura misteri keberadaan bidadari pembawa malapetaka